Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wen Gedeananta Brahmananda dengan NIM 19095 11016 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan anestesi umum untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada materi. Jadi di sini saya akan membahas terkait yang pertama, definisi, yang kedua yaitu stadium, yang ketiga yaitu teknik pemberian obat, dan yang terakhir yaitu ada jenis obat. Saya akan membahas yang pertama terkait dengan definisi anestesi umum. Anestesi adalah keadaan tidak peka rasa sakit yang dimaksudkan agar hewan tidak menderita, hewan menjadi tenang dan mudah untuk dikendalikan. Adapun tujuan dari pemberian anestesi adalah untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dengan meminimalisir kerusakan beberapa organ tubuh, terutama pada pasien dengan kondisi khusus. Salah satu jenis anestesi adalah anestesi umum. Anestesi umum dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan umum dari depresi fungsi sistem saraf pusat yang menyebabkan hilangnya respon dan persepsi terhadap rangsangan eksternal yang diberikan yang tidak berlangsung secara permanen. Stadium dalam anestesi umum meliputi analgesia, amnesia, hilangnya kesadaran, terlambatnya sensorik refleks otonom, serta relaksasi otot. Keuntungan anestesi umum adalah prosedur kerja lebih cepat sehingga sering dilakukan pada kasus-kasus dengan ketepatan waktu menjadi faktor utama penurunan insidensi hipotensi dan juga ketidakstabilan kardiovaskuler. Untuk yang kedua, saya akan bahas terkait dengan stadium anestesi. Adapun stadiumnya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada stadium 1, yang kedua stadium 2, yang ketiga yaitu stadium ketiga, dan yang keempat ada stadium 4. Untuk stadium 1 atau stadium analgesia adalah stadium yang berlangsung antara saat induksi dilakukan sampai hilangnya kesadaran hewan penderita. Kemudian stadium 2 adalah stadium yang dimulai dari hilangnya kesadaran, terjadi reaksi berlebihan maupun refleks yang tidak terkendali terhadap segala bentuk rangsangan. Untuk stadium yang ketiga adalah stadium anestesi, di mana pupil mengalami midriasis yang disebabkan karena pelepasan adrenalin. Stadium pembedahan atau stadium 3 ini dapat dibedakan menjadi 4 plane. Untuk plan yang pertama, di mana ventilasi teratur bersifat torakoabdominal, pernafasan dada dan perut seimbang, pernafasan teratur, spontan, terjadi gerakan bola mata yang tidak menurut kehendak, pupil miosis, refleks cahaya positif, dan lakrimasi meningkat. Kemudian untuk plan yang kedua, di mana operasi kecil dapat dilakukan pada tingkat ini. Kemudian plan yang ketiga, di mana pernafasan perut lebih nyata daripada pernafasan dada karena otot interkostal mulai mengalami paralisis, pupil melebar, tonus otot makin menurun, dan relaksasi otot lurik sempurna. Kemudian plan yang keempat, di mana ventilasi tidak teratur, tonus otot menurun, pernafasan perut sempurna karena kelumpuhan otot interkostal sempurna. Dilanjutkan pada stadium yang keempat, disebut juga dengan stadium overdosis, di mana hewan mengalami henti nafas dan henti jantung yang berakhir dengan kematian. Stadium 1 dan 2 adalah stadium menyulitkan ahli anestesi karena bisa berbahaya bagi hewan penderita. Oleh karena itu diupayakan bisa melewati secepatnya untuk mencapai stadium yang ketiga. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan teknik pemberian obat anestesi umum. Untuk yang pertama yaitu ada anestesi umum intravena.
Anestesi umum intravena merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Yang kedua yaitu ada anestesi umum inhalasi. Anestesi umum inhalasi merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Kemudian yang ketiga ada anestesi imbang. Anestesi imbang merupakan teknik anestesi umum dengan menggunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi umum intravena maupun obat anestesi umum inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesa regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Kemudian yang terakhir saya akan membahas terkait dengan obat-obat anestesi umum. Oke, di sini dapat dibedakan menjadi 7 bagian. Yang pertama ada ketamin. Ketamin adalah anestesi umum injeksi golongan non-barbiturat, termasuk golongan penisiloxamin. Kemudian ketamin mempunyai efek analgesia yang sangat kuat, akan tetapi efek sedasi dan hipnotiknya kurang. Ketamin dapat meningkatkan tekanan darah sistol maupun diastol kira-kira 20-25% karena adanya aktivitas saraf simpatik yang meningkat dan depresi baroreseptor. Pemberian anestesi dari ketamin ini secara tunggal dosis dengan 10-15 mg per kilogram berat badan secara intramuskular pada anjing. Ini akan menimbulkan kekejangan otot dan hipersalivasi serta durasi kerja anestesi yang sangat pendek. Untuk mengatasi kerugian penggunaan anestesi ketamin secara tunggal, ketamin sering dikombinasikan dengan obat lain sebagai prenastesi. Kemudian yang kedua yaitu ada propofol. Propofol adalah anestesi umum injeksi turunan alkil penol, mempunyai pH netral dan dapat diberikan dalam bentuk emulsi minyak dalam air. Walaupun propofol memperlihatkan warna putih seperti susu, tetapi sangat aman diberikan secara intravena dan dapat diberikan secara berulang-ulang atau sebagai alternatif dapat diberikan secara infusi terus-menerus. Propofol mempunyai efek analgesia yang sangat ringan, akan tapi efek sedasi dan hipnotiknya sangat kuat. Efek samping penggunaan propofol adalah hipotensi, apnea, dan rasa sakit pada tempat suntikan. Kemudian yang ketiga ada etomidat. Etomidat berbentuk kristal putih, dapat larut dalam air, etanol, dan propilin glikol. Etomidat adalah sedatif hipnotik imidazol yang biasanya digunakan sebagai induksi anestesi pada anjing dan kucing. Kombinasi anestekum dengan etomidat menghasilkan relaksasi otot yang baik tetapi tidak menghasilkan analgesia dan durasinya sangat singkat seperti propofol. Karena metabolisme etomidat sangatlah cepat. Kemudian yang keempat ada nitrous oxide atau N2O. Atau kita sebut juga dengan dinitrogen monoksida. Ini adalah anestesi inhalasi yang diperoleh dengan cara memanaskan amonium nitrat atau NH4NO3 sampai 240 derajat Celcius. Gas ini bersifat anestekum lemah tetapi analgesianya kuat sehingga jarang digunakan secara tunggal. Anestesi yang sering dikombinasikan dengan N2O adalah halotan. Kemudian yang kelima ada halotan. Halotan sering digunakan sebagai induksi anestesi dikombinasikan dengan N2O. Halotan adalah analgesik lemah, tapi sifat anestesinya kuat sehingga kombinasi keduanya sangat ideal. Pemeliharaan anestesi dengan halotan biasanya digunakan dosis 1-2% pada napas spontan dan dosis 0,5 sampai 1% pada napas terkendali dan dapat disesuaikan dengan respon klinis dari pasien. Kemudian yang keenam ada desfluran. Desfluran adalah halogenasi ether yang rumus bangun dan efek klinisnya mirip dengan isofluran. Desfluran sangat mudah menguap dibandingkan anestetikum lainnya.
sehingga perlu menggunakan vaporizer khusus. Kemudian yang terakhir ada isofluoran. Isofluoran merupakan halogenasi ether dan secara kimia sangat mirip dengan metofluoran dan sevofluoran. Rentang keamanan isofluoran lebih lebar dibandingkan halotan dan metoxifluoran, sehingga sangat umum digunakan pada hewan terutama pada anjing dan kuda, walaupun dengan harga yang lebih mahal. Nah, penggunaan isofluoran pada dosis anestesi atau subanestesi menurunkan metabolisme otak terhadap oksigen, tetapi akan meningkatkan aliran darah di otak dan tekanan intrakranial, sehingga menjadi pilihan pada pembedahan dari otak. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya tutup dengan terima kasih dan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.